Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 atau pada tanggal 12 Adar 5782 yang merupakan lanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 31 ayat 3 yang berkata demikian, saudaraku. Dan aku telah memenuhi dia dengan roh Elohim, dengan hikmat dan dengan pengertian dan dengan pengetahuan dan dengan segala keterampilan. Saudaraku, tema yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang keterampilan Bezalel dan Aholiab. Saudaraku, Bapak Yahweh memerintahkan kepada Mose untuk menyiapkan semua, mulai dari perkakas-perkakas yang ada di kemah suci, demikian juga bangunan-bangunan yang ada. Saudaraku, dengan semua aturan dan juga semua bentuk dan juga semua dimensi yang Bapak Yahweh sudah tetapkan. Saudaraku, Bapak Yahweh menetapkan seperti itu, tapi Bapak Yahweh juga lah yang bertanggung jawab, saudaraku, untuk menyiapkan orang-orang yang akan membuatnya. Yang sudah Bapak Yahweh tetapkan, yaitu 2 orang ini, saudaraku. Dan 2 orang inilah yang ditetapkan, dan Bapak Yahweh memberikan kepadanya adanya roh Elohim dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala keterampilan untuk menyiapkan semuanya, termasuk untuk pakaian para imam, termasuk juga untuk minyak urapan. Saudaraku, bila kita renungkan dari firman pagi hari ini, saudaraku, Bapak Yahweh memerintahkan, tapi tetap Bapak Yahweh juga yang bertanggung jawab untuk menyiapkannya, saudaraku. Artinya apa? Bapak Yahweh memberikan daftar, memberikan firman kepada kita, dan firman itu hidup, saudaraku. Dan bila itu kita kerjakan, Bapak Yahweh juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita kerjakan, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, dan ini diteguhkan sama seperti hanya Bapak yang menetapkan, memerintahkan untuk membuat mulai dari tabut perjanjian, kemudian perkakas-perkakas yang disiapkan semua dengan bentuk ukiran-ukirannya. Bila direnungkan, saudaraku, pada saat itu tentu Musa bingung, wah bagaimana cara membuatnya dengan semua tatanan seperti itu, sementara kan butuh keterampilan. Namun Bapak Yahweh tidak tinggal diam, saudaraku. Bapak Yahweh akan turun untuk menetapkan orang-orang yang akan bekerja. Semua yang sudah Bapak Yahweh tetapkan perintah itu, sudah juga Bapak Yahweh menyiapkan orang-orang yang akan mengerjakannya, saudaraku. Dan inilah karya Bapak Yahweh yang sempurna itu, saudaraku. Demikian juga dalam menjalani kehidupan kita saat ini, saudaraku. Sesungguhnya Bapak Yahweh sudah menyiapkan semua apa yang kita menjadi suatu kebutuhan-kebutuhan yang akan kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini, selagi terus kita untuk datang kepada Bapa Yahweh. Dan ini relevansi sekali, saudaraku. Jadi semua firman yang sudah diberikan, termasuk hubungannya juga tentang makan dan minum, seperti halnya dikatakan di kitab Matius, seperti halnya dengan burung pipit. Perhatikanlah, burung pipit tidak menanam dan menabur, dia diberi makan. Ini berbicara makanan dan minuman. Namun burung pipit juga bukan berarti diam saja di sangkarnya, saudaraku. Dia harus keluar, dia harus terbang keluar, dan dia juga harus mencari, dan dia dapatkan bulir-bulir itu yang sudah Bapak Yahweh siapkan. Dan inilah merupakan agenda ataupun sistemiknya Bapak Yahweh yang harus kita dapatkan dalam menjalani kehidupan kita ini juga, saudaraku. Karena firman bukan sebuah dongeng kosong, saudaraku, namun firman memiliki kuasa, dan firman itu tajam, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, saudaraku. Artinya memiliki kuasa, memiliki otoritas
karena lewat firman dan dafar inilah kita terus dihidupkan di dalam menjalani kehidupan iman kita. Untuk itu saudaraku, jangan ragukan firman-firman yang Bapak Yahweh sudah sampaikan lewat siapapun yang kita sudah mendengarkannya untuk melakukannya. Karena firman itu hidup saudaraku, dan Bapak Yahweh bertanggung jawab atas semua firman yang sudah Bapak Yahweh tetapkan di dalam kitab suci kita. Sama seperti halnya Bapak Yahweh memerintahkan Bait Elohim dan membuat semua perkakas-perkakas yang kalau kita perhatikan memiliki suatu ketentuan-ketentuan yang tentu sangat rumit dan sistematik, dan Bapak siapkan orangnya, saudaraku. Dan orang ini diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, saudaraku. Dan inilah wujud daripada roh Bapak Yahweh itu sendiri. Dan juga tertulis di dalam kitab Yesaya 11 ayat 2 tentang 7 roh Yahweh. Ada roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh perkenanan, dan roh takut akan Bapak Yahweh. Dan ini juga sudah Bapak kerjakan terhadap kedua orang ini. Sebagai dasar firman tadi, ada roh telah memenuhi dengan roh Elohim, dengan hikmat, dengan pengertian, dan dengan pengetahuan serta keterampilan, saudaraku. Dan di kitab Wahyu 5 ayat 6 dikatakan, dan ketujuh roh inilah yang di Bapak Yahweh utus di muka bumi ini. Dan ketujuh roh Yahweh inilah yang bekerja kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita diberikan hikmat, diberikan pengertian, roh hikmat, roh pengertian, ada nasihat, roh keperkasaan. Kita memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menerobos karena ada roh keperkasaan. Dan kita diberikan perkenanan dan roh takut akan Bapa Yahweh. Biarlah ketujuh roh Yahweh ini bekerja bagi kita semua, saudaraku, Bapak Ibu dan saudara-saudara dan adik-adik sekalian, untuk menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan lewat roh Bapa Yahweh inilah maka firman tergenapi, roh yang ada pada kita menjadi lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, dan kita tetap terus berjuang, saudaraku. Dan kita mau menghidupkan dan melakukan firman di dalam kehidupan kita. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak Ibu menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lewat sepanjang hari semuanya menjadi berhasil dan kita tidak dipermalukan. Dan janji firman Bapak yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kita dan kehidupan kekekalan kita. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.